Sepanjang jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Kota Palangkaraya dengan Kota Banjarmasin terdapat banyak titik api. Kita telah terhubung dengan Ardia Rahma di sana. Ardia, silakan dengan laporan Anda. Rahma dan Tommy, saya posisinya hanya sekitar 30 meter dari jalan utama Trans Kalimantan dan di belakang saya ini pemandangan yang mudah sekali ditemui sepanjang jalan Trans Kalimantan. Walaupun tidak terlihat api, namun asap terus keluar. Kalau bisa dilihat di sebelah sana, asap kecil terus keluar sudah berjam-jam selama saya di sini dan tidak padam. Dan ini bukan berarti tidak ada api, masih ada api di bawah tanah gambut ini yang terus mengeluarkan asap. Jika angin tiba-tiba saja kencang bisa mengeluarkan api dan menjalar ke seluruh bagian lahan-lahan rumput yang kering. Ini posisinya sangat dekat dengan jalan raya, jadi bisa dibayangkan ketika tertiup angin dan menuju ke jalan raya. Dan titik ini tidak ditemui hanya 1, 2, atau 3, tapi banyak, ada belasan di sepanjang jalan Trans Kalimantan. Tadi sepanjang saya dari Kota Palangkaraya menuju ke sini sekitar 15 km, saya bertemu dengan satuan petugas yang memadamkan api di salah satu titik. Di sana ada lahan yang terbakar sampai mengeluarkan api, asapnya juga begitu pekat, sehingga ketika saya ke sana, asapnya itu sungguh sesak di dada dan juga mata juga perih, sehingga kameramen saya untuk mengambil gambar harus menggunakan kacamata dan masker khusus. Mereka tidak hanya menyemprotkan air, tapi juga dicampur dengan cairan kimia yang disebut Venom 200. Ini juga yang pernah disebutkan oleh pemerintah, bahwa air saja tidak cukup untuk memadamkan api, namun harus dicampur dengan cairan kimia. Dan mengenai pembakaran lahan ini, kita tidak tahu siapa yang membakar, karena ini jauh dari pemukiman warga, dan juga ketika saya bertanya dengan para pemilik warung sepanjang jalan, mereka tidak tahu. Mengenai pembakaran lahan ini, sebenarnya ada peraturan gubernur nomor 15 tahun 2010 yang menyebutkan bahwa ada perizinan pembakaran hutan atau lahan yang diperbolehkan lewat izin camat atau dari lurah. Dan menanggapi hal itu, penjabat Gubernur Kalimantan Tengah, Hadi Prabowo, memberikan pernyataan seperti ini. Itu mengakomodir dari kebiasaan adat istiadat yang berkembang di masyarakat, hanya dalam ketentuan itu dikendalikan baik melalui izin di tingkat RT, RW, kelurahan, camat sampai dengan bupati. Nah, oleh karena itu dengan situasi yang sangat berbahaya ini itu tidak kita berlakukan dan kita kaji secara cermat untuk nantinya kita revisi atau kita lakukan penyempurnaannya. Dalam peraturan yang sama juga disebutkan bahwa perizinan tidak berlaku jika gubernur mengeluarkan status bahaya, dan ini akan dikaji lagi oleh penjabat gubernur saat ini Hadi Prabowo, dan mungkin akan direvisi. Sementara itu juga Hadi Prabowo ini baru menjabat Agustus lalu dan langsung dipapar dengan masalah asap menggantikan Teras Narang. Rahma dan Tommy. Ardia Rahma melaporkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Iya, jadi pergub yang sempat dibahas oleh Ardia tadi ini memang sempat menyeret perhatian publik karena Tom, dianggap melegalkan pembakaran sebagai metode untuk membuka lahan. Bahkan untuk memperoleh izin itu kewenangannya diturunkan sampai perangkat desa setingkat ketua RT, camat, lurah begitu kan? Terutama oleh karenanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta agar pergub nomor 15 tahun 2010 ini dicabut karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sebenarnya melarang untuk pembukaan lahan atau pekarangan itu dengan cara dibakar. Betul. Ya, kecuali untuk keperluan masyarakat tradisional, yaitu dengan luas 2 hektar dan harus ditanami dengan tanaman lokal, baru diizinkan dengan cara pembakaran. Kepentingan domestik sekali begitulah ya.